Ya, karena uangnya juga nggak sedikit kan. Iya bener Mas. Kalau kita main di saham sedikit tuh kayak kurang greget gitu. Nah, ini makanya kan saya trading di asetnya beda-beda kan. Iya bener Mas. Kalau kriptonya jelek ya udah kayak pindah ke forex. Forex. Oke Mas, ini kita udah ngomongin pengalaman pahit, pengalaman manis, terus ngasih tips untuk mulainya dari pemula itu berapa kan. Memang masing-masing platform kan memang punya minimalnya ya. Cuma tadi Mas Henry ngasih tahu bahwasanya mungkin 400 500 oke lah ya untuk sebagai pemula. Terus saya mau tahu nih Mas, untuk sebenarnya metode dan gaya trading untuk pemula nih Mas, kan pasti kita semua belajar dari pemula ya. Betul. Sebenarnya metode dan gaya trading untuk pemula ini harus tahu apa dulu sih Mas di trading ini Mas? Pertama, dulu saya awal-awal lebih ke teknikal kali. Teknikal. Saya tuh lebih ke teknikal dari SNR, support resisten, terus informasi candle, konfirmasi, sinyal-sinyal kenaikan atau penurunan. Dari situ belajar karena kan dari kripto ya. Iya. Jadi saya baca market dan akhirnya nemuin suatu gaya trading sendiri. Iya. Mungkin yang bisa disebut scalping atau swing ya, tapi lebih banyak ke scalping Ya. ya. Makanya teman-teman banyak yang bilang kok di videonya nggak pakai stop loss, take profit dan lain-lain ya kan, karena itu tradingnya ya hari itu juga. Dan memang dipantau ya, memang dipantau, nggak ditinggal aneh-aneh kan, nggak ditinggal main, nggak ditinggal. Ditinggal pun paling kayak kita udah tahu nih baca hari ini 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan, 1 hari ini market masih naik nih. Nah nggak apa-apa tuh, kayak 2 jam tinggal nggak apa-apa, yang penting kita udah tahu nih 1 hari ini bakalan masih naik. Jadi ketika mau pakai teknik yang tadi bilang swing itu kalau marketnya emang nggak ada yang bagus di hari itu juga, kayak wah ternyata lebih ke time frame sehari 2 hari ini lebih bagus, ya udah saya pakai swing, take profit. Nah jadi itu teman-teman, mungkin teman-teman bisa simpulkan untuk teman-teman pemula, mungkin belajar metode-metode atau teknik-teknik analisa yang memang dasar ya. Iya, dasar banget itu, enak banget. Dasar dan memang mudah sekali dipahami. Teman-teman juga bisa cari videonya di videonya Mas Henry ataupun video dari PT Pelatihan Profit Internasional, silahkan saja teman-teman. Jadi itu salah satu teknik dan metode untuk pemula ya. Pemula bahkan expert pun tetap dipakai itu. Jadi kita bertahap nantinya akan beberapa teknik-teknik yang ada di dunia trading ya Mas ya. Terus Mas, ini ada pertanyaan juga nih Mas. Kan kalau saham kita tahu bahwasanya saham kan value investing ya Mas ya. Jadi betul, fundamental itu utama ya. Tapi kalau untuk kripto dan forex Mas, kira-kira menurut Mas seberapa penting sih fundamental di kripto sama forex ini Mas? Jujur kalau karena saya trading harian atau per jam, mungkin fundamental itu kayak sekitar 20%, 10% kepake. Tapi untuk jangka panjang ya kan, untuk kalian yang investasi bulanan atau hampir beberapa bulan, fundamental itu wajib. Tapi karena saya teknikal, lebih teknik, ya udah fundamental lah. Mungkin bukan gaya saya, di situ. Ya saya pelajari beberapa, saya baca juga news lain ya kan. Menurut saya sih tergantung gaya trading masing-masing aja. Jadi kalian nyamannya di mana nih? Harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau investasi jangka panjang? Berarti fundamental harus dipelajari. Tapi tetap teknikal itu 70-80% penting banget. Ya, berarti Mas Henry teknikal 80% ya, berarti fundamentalnya sebagai 20% paling aja, ya. Kecuali di saham. Kecuali di saham, itu di saham wajib banget. Wajib pakai ada fundamental. Lebih banyak malah ya dibandingkan teknikal lah. Karena teknikal lebih ke kita tahu nih open posisinya di mana, letaknya, ini harganya udah tertinggi atau belum. Kadang kita ngelihat contoh entah itu saham, aset kripto, forex, kita ngeliat lagi naik-naiknya tuh lebih bagus. Kita kalau yang nggak ngerti teknikal langsung beli dong, karena ikut-ikutan kan. Nah di situ salahnya kenapa bisa minus, bisa turun, karena udah menyentuh harga tertingginya market. Nah jadi lebih baik pelajari teknikal biar kita tahu nih, ini market naiknya masih naik atau emang udah di harga tertingginya yang mau kembalikan. Mau replacement ya, mau koreksi enggak. Ya biasanya juga setahu saya ya Mas ya, kalau fundamental di kripto dan forex, lebih utama forex lah. Biasanya sih data-data ekonomi ya, data-data ekonomi dari suatu negara. Misalnya kalau komoditi seperti emas, memang patokannya memang data ekonomi dari Amerika Serikat ya. Dan itu memang yang saya lihat juga pembentukan mappingnya hanya hari itu, ketika data itu ada muncul hari itu, malam itu ya mappingnya terbentuk, besoknya kita full teknikal lagi. Beda sama saham ya. Kalau saham kan bisa bertahan lama nih, fundamentalnya seperti ini, misalnya memang laba bersih dari perusahaannya besar, terus memang performa dari perusahaannya bagus, bisa bertahan selama setahun kan. Tapi kalau yang saya tahu di forex sama di kripto itu memang
Ya seperti itu, jadi memang terbentuk mappingnya saat data keluar saja, habis itu full teknikal lagi. Baik lagi ke teknikal. Kalau saham baru emang fundamentalnya emang kental banget di situ, harus. Jadi kita harus lihat sehat kan nih keuangannya untuk beberapa bulan ke depan. Ya karena uangnya juga nggak sedikit kan. Iya bener Mas. Kalau kita main di saham sedikit tuh kayak kurang greget gitu. lama kita mau naik levelnya lama, kita mau naik tingkatnya lama. Yang orang biasanya trading kripto atau forex yang dapatnya hampir ratusan persen, hingga puluhan persen, pas pindah ke saham kayak apaan nih 2%, 3%, 4% gitu. Cuma segitu doang. Ya udah buat jangka panjang, mungkin berseling aja. Berseling benar-benar. Kalau lagi market kripto forex itu jelek, saham boleh dah. Tapi memang saham itu memang bisa dibilang platform yang buat investasi lah ya. Betul. Memang investasi. Bener kata tadi Mas Henry yang tadi saya boleh simpulkan. Jadi kita ngumpulin duit dulu di market yang lebih volatilitasnya lebih tinggi ya, volumenya lebih tinggi, pergerakannya lebih cepat seperti forex dan kripto. Baru ketika duit sudah kekumpul, kita investasi di saham. Iya, jadi cari yang aman. Tetap aja kan kita nggak tahu kapan bisa trading terus. Capek juga kan kita ya lama-lama trading tiap hari ngeliatin market, nyari duit sebanyak-banyaknya kan. Kalau bisa duitnya udah banyak, tinggal duitnya aja yang jalan kan. Iya, peluangnya bekerja ya. Emang awalnya sih ngelihatnya emang di trading tuh ya buat sampingan aja. Jadi kalau kumpulin, jadi kita bakal ke saham, reksadana, reksadana itu tuh maksudnya investasi yang enak, yang nyaman, yang kita nggak perlu pusing-pusing amat, ya kan? Apalagi kalau kita belinya di saham-saham blue chip, ya kan? Nah, benar-benar itu aman banget. Jadi bisa kita tidur aja gerak lah ya, duit kita muter lah yang orang lain lagi yang muterin ya. Iya, bukan kita kan. Bener. Nggak perlu ngabisin waktu, nggak perlu mantau-mantau market, ya kan? Paling kita ngeliat sekali-kali aja. Oh, ini uangnya lagi bagus nih, pasarannya lagi bagus banget. Nggak sesering kayak kripto sama forex. Nah, karena emas ini kan Mas Henry 80% teknikal nih Mas, mungkin teman-teman pengen tahu, bahkan mungkin terinspirasi ya dari Mas Henry. Kalau boleh tahu Mas, analisa teknikal yang sampai saat ini digunakan dan Mas ini konsisten dan terbaik lah, anggaplah nih analisa teknikal terbaik yang pernah Mas dapetin, terus habis itu yang pernah sampai saat ini digunakan itu apa sih Mas? Nah, sebenarnya yang tadi saya bilang, saya ngeliatin semua YouTuber gitu. Ngeliatin teknikal YouTuber, sebenarnya di YouTube tuh banyak kan. Nah, entah kenapa saat itu lupa namanya tapi udah hilang gitu. Mungkin lama ya, dulu beberapa tahun udah nggak ada lagi. Jadi dari situ, dari materi A, B, C saya kumpulin, saya coba-coba, ya rugi pasti, rugi terus tuh. Coba akhirnya nemu beberapa, ternyata nih kerangkanya nggak gini nih. Yang harusnya saya belajar dari A dulu malah ke Z dulu, D. Itu yang salah. Sebenarnya sama, semua materi itu bagus sebenarnya. Semua belajar SNS super itu bagus. Cuma kita harus tahu dulu posisi yang kita butuh ini di mana dulu mulainya. Makanya dari situ untuk pemula saya mulai dari C. A ternyata udah begini, A, B, C. Jadi udah berurutan nih, jadi enak. Jadi masuk kan. Kalau kita belajar ke C, tiba-tiba akan puyeng tuh, muter. Iya, yang ada salah kan. Nah, dari situ itu juga butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang udah banyak kan kelas dan lain-lain. Udah enak sekarang mah. Beda kalau saya dulu emang benar-benar harus nyebur dulu, ibaratnya harus terus bakar duit dulu, baru ngerasain dah manisnya. Jadi udah kayak udah biasa. Kalau saya udah biasa gitu. Berarti lebih ke kombinasi ya Mas ya, nggak cuma satu aja ya. Berarti emang kombinasi beberapa teknikal ya yang pernah Mas pelajari, terus akhirnya nemu resep lah ya. Resep analisa teknikal sendiri yang sampai saat ini digunakan gitu ya. Iya, harus banyak-banyak belajar sih. Mau teknikal B, mau ada orang bilang teknikal A, B, C, namanya apa. Ya kalau pelajarin aja, nanti pasti ada baiknya di situ. Ada yang baiknya diambil, kalau enggak ya udah dibuang aja. Teman-teman tidak sepenuhnya bisa mencontoh, karena memang resep masing-masing orang beda. Seperti masakan teman-teman. Jadi pelajarannya sama, tapi ketika praktek kita berbeda resepnya. Mungkin Mas Henry punya SNR yang lebih valid, ataupun dia cara baca SNR ya beda dengan kita, apalagi Fibonacci retracement ya, yang jelas-jelas memang bisa tarik dari mana saja. Secara teori bisa tarik dari mana saja, tapi orang-orang yang sudah expert seperti Mas Henry mungkin dapat titik-titik tertentu yang memang kuat seperti itu. Jadi silahkan belajar analisa teknikal dimanapun ya, dimanapun di YouTube banyak sekali, di PPI ada, di YouTube-nya Mas Henry ada. Silakan pelajari dan rasakan sendiri feel-nya, rasakan sendiri di dunia trading seperti apa. Ketika teman-teman sudah melakukan backtest ya Mas ya, berkali-kali dicoba, akhirnya ketemu resepnya seperti Mas Henry yang lakukan. Yang penting satu sih, mau eksplor diri aja, sama belajar. Kalau ini nggak bisa ya udah, nggak usah terlalu fokus di A, pindah lagi di B, di C.
Karena kan beda-beda nih, kayak Mas sendiri tradingnya jangka panjang, saya jangka pendek. Pasti udah punya momen ketika mau open posisi kayak, wah nih kayaknya bagus nih, ini udah biasa nih gue di sini nih open posisi. Nah, jadi nggak bisa tuh disamain. Jadi makanya kalau cara belajar dasar-dasarnya sama semua, sebenarnya sama semua, cuman gayanya aja yang beda. Ketemu momennya, open posisinya, take profit, stop loss itu beda semua. Kalau untuk fitur tuh sama semua. Jadi makanya di YouTube saya kan suka bikin di platform A, B, C. Sebenarnya asetnya sama aja kan, kripto, forex, saham dan lain-lain. Nah, kenapa pakai teknikal yang sama? Ya karena itu aja basicnya. Makanya belajar untuk trading teknikal tuh nggak akan ada habisnya gitu. Maksudnya nggak ada kayak, ini bakal berubah lagi nih, enggak. Paling hanya kebiasaan market aja yang berubah. Tuh, kalau teknik yang nggak mempan di situ di market, berarti di setiap market kan beda-beda. Nah, di situ yang harus dipelajari. Berarti teknik saya nih di market A yang lagi apa nih gimana nih biar profit. Nah, yang di marketnya sedang nggak jelas gini gimana nih? Ada sideways, uptrend, downtrend, ya kan? Itu semua beda-beda. Nah, kalau indikator favoritnya apa, Mas? Dulu MA, moving average sama MACD. Dua itu aja sih sebenarnya. Moving average sama moving average divergent convergence ya. Nah, divergent ya. Yang pengen ngeliat market. Tapi baik lagi sih, karena saya sering ngetes ya. Jadi karena grafik itu menurut saya itu mengikuti dari marketnya, candlesticknya. Jadi kalau kita kebiasaan belajar awal kayak grafik dulu, untuk ke teknikal nanti bakal pusing. Itu kalau cara saya dulu belajar ke teknikal baru ke grafik. Tapi tetap tanpa grafik pun juga udah enak gitu Pak. Ngebayang aja udah kayak, oh nih posisinya begini arahnya nih. Kalau pakai MA, MACD itu jarang banget sih. Kalau dulu sering di awal-awal. Dulu sering karena nyoba. Sekarang lebih ke gambar-gambar sendiri ya. Betul. Kayak arahnya kemana nih? Nah itu biasanya yang membedakan pemula sama expert. Biasanya pemula masih pakai indikator-indikator tertentu untuk mempelajari, sedangkan expert bisa gambar-gambar sendiri karena udah punya kemampuannya dan punya pengetahuannya. Ya akhirnya bisa konsisten seperti Mas Henry. Tapi nanti bisa kalian pasti bisa. Pasti bisa teman-teman. Jadi kalau sama-sama kok belajar itu juga kok sama. Cuma nanti kan lebih kayak setiap manusia kan beda-beda kan cara informasinya, cara nerimanya. Yang penting konsisten aja. Makanya pakai modal kecil seminimal mungkin, nggak usah ngikutin yang tiba-tiba orang 10 juta dan segini, nggak usah dulu. Yang kecil dulu. Yang aman-aman aja dulu. Kalau udah bisa setelah naikin income kalian juga mau naikin modal kalian ya setelah itu hak kalian. Yang penting satu bisa dulu, ngerti dulu, paham dulu resikonya. Kalau udah kayak ibarat lu coba di sini di aset ini, berarti kan udah tahu kan resikonya ibarat kripto, berarti resikonya bisa habis nih hilang kalau kita nggak pakai stop loss. Nah, kalian sadar diri dulu, terima nggak kehilangan uang segitu? Kalau udah terima ya udah tinggal dijalanin. Jadi tergantung gaya trading aman enggaknya gimana. Nah ini pertanyaan terakhir Mas. Nah, ini masih soal trading forex dan kripto, tapi lebih ke diri sendiri alias psikologi trading Mas. Psikologi trading yang selama ini dipakai, atau caranya Mas Henry meredam emosi atau supaya nggak makin lossnya banyak, itu gimana Mas? Yang pertama siapin modal yang emang udah siap kehilangan, itu sih yang utama. Modal yang siap kehilangan. Tapi harus ada dari cadangan ya. Iya. Sebenarnya kalian udah setengah-setengah, punya dana 100%, 50% itu dibagi tuh. 50%-nya buat nanti, 50%-nya ini kan buat di trading kan. Sewaktu-waktu kan kita nggak tahu nih. Ternyata marketnya minus ya kan, kita masih bisa ada cadangan di belakang. Modal dingin lah ya. Ya modal dingin itu wajib, modal dingin. Jadi nggak usah pakai modal yang kebutuhan, ada tuh. Jadi kan kita nggak usah kayak minjem-minjem kan. Itu ngeri banget. Nah, jadi pakai modal yang dingin tuh. Habis itu ketika nanti udah terbiasa seperti itu, biasanya targetin ketika minus nih, pastinya udah belajar teknikal ya nanti. Berarti kalau udah minus segini, udah keluar dari zona kalian, langsung stop dulu tradingnya. Itu biasa kayak sehari itu tutup ya. Sehari doang ya. Kalau saya dulu mungkin udah 2 hari, saya 3 hari stop dulu. Tapi kalau ini kayak hari ini minus ibaratnya, saya stop dulu, besok saya lanjut. Jadi dong, kalau saya udah terima gitu. Minus nggak apa deh, gue udah tahu nih. Berarti nggak maksain hari itu juga ya? Nggak kan. Jadi mengikuti market kalau sekarang. Kalau market jelek ya udah jangan di open posisi. Jadi jangan jadiin acuan hari ini harus untung segini, harus open posisi beberapa kali. Tapi tetap marketnya bagus, open posisi. Kalau nggak ya udah tutup aja. Cari market lain. Makanya kan saya trading di asetnya beda-beda kan? Iya bener Mas. Kalau kriptonya jelek ya udah kayak pindah ke forex. Forex jelek ya udah pindah ke saham. Begitu ya muter-muter forex, kripto, saham. Jadi malah lebih enak ya, misalnya kita nggak fokus ke satu instrumen ya. Kalau saya kan biasanya lagi senang forex, terus jadi kalau udah loss sekali, gagal sekali, nggak mau lah, ini harus balik modal nih, harus nah itu tuh, waduh.
Ya itu mungkin ngatasin psikologi saya kayak gitu kali ya. Karena saya tipe orang yang emang pengen trading. Jadi mau nggak mau kalau kripto ini emang nggak bagus, ya tutup aja tuh. Kan masih ada yang lain. Saya mikir gitu, masih yang lain, ngapain pusing. Besok juga pasti market bagus lagi. Lagi pula market itu kan nggak mungkin 100% jelek kan. Maksudnya sehari jelek nggak mungkin. Pagi jelek bisa sore bagus, malam bisa, itu tergantung dari setiap market biasa gitu. Jadi nggak mungkin, jarang banget sehari itu jelek market, jarang. Kalau bagi trading scalping ya, tapi nggak tahu kalau itu berarti modal yang dingin, modal yang cukup ya, modal yang dingin, modal yang cukup, terus dana darurat juga harus ada. Intinya jangan dipakai-pakai kalau dana darurat, pakai dana yang emang buat trading aja. Di 100% ya sisain 50%-nya. Gitu. Dana yang siap kehilangan ya, kalau Mas Henry tadi ngomong, siap kehilangan. Dan dana itu juga bukan dana yang benar-benar butuh ya, buat nanti hari ini. Jadi juga pas modalnya juga jangan jadi patokan tuh. Kalau trading untungnya nih gua sebulan segini, maksudnya jangan jadi patokan untuk bayar ini, nanti aja itu. Biar jalan santai gitu. Jalan santai. Iya, nggak dikejar-kejar kan? Nggak dikejar-kejar, bener-bener. Jadi jangan jadikan kerja ya. Jangan dulu, nanti aja sabar. Kalau udah bener-bener paham, udah terbiasa. Jadi kehilangan uang segitu udah biasa gitu. Betul, besok lagi pasti profit lagi, besok untung baik lagi. Sampai nanti ketika minusnya itu bisa di backup, ibaratnya kita rugi sekitar 20% ya, tapi beberapa hari untungnya sekitar 40%, itu masih untung kan, tinggal kita kurangin. Udah konsisten segitu terus berbulan-bulan, baru silakan mau tambah modal silakan kan, itu setelah kalian. Modal beda-beda sih. Oke Mas, karena semua pertanyaan udah dijawab, ini sebelum penutupan saya mau Masnya ngasih tips and tricks untuk teman-teman yang pemula, yang baru ingin mulai trading di forex dan kripto yang memang lagi hype sekali ya, terutama kripto lagi hype sekali, dan forex juga beberapa teman-teman dan platform-platform yang baru kan banyak yang menawarkan minimal deposit 150 ya, itu kan angka yang nominal kecil ya. Tapi silakan Mas, dikasih tips and triknya Mas untuk yang pemula-pemula Mas. Jadi untuk kalian tuh kalau kalian mau belajar, pertama mindsetnya juga diubah. Jadi mindsetnya jangan jadiin trading tuh untuk duit yang cepat gitu. Itu cepat kaya dan lain-lain. Kalau bagi saya sekarang trading itu kayak bisnis. Jadi kalau kalian ngambil bisnis, jadi bisnis itu kan ada kayak rugi, ada untungnya, profitnya. Jadi nggak apa-apa hari ini rugi, yang penting besok untung. Nggak apa-apa besoknya rugi, yang penting besok-besoknya untung. Karena modal yang pasti disiapin, modal tuh harus ada minimal ya, minimal dan aman ya, nggak perlu uang lebih. Berarti kalian nyari duit dari pemasukan kalian, itu kalian pisahin dulu kebutuhan kalian dulu. Ketika ada sisanya itu baru buat trading. Nah itu kan pasti kan udah aman ya, yang lain tuh udah aman, nggak kepikiran, kita nggak dikejar. Kita kan baru belajar, dan baru belajar itu pasti rugi di awal. Jadi ketika nanti ketika udah selesai itu semua diberesin, baru kalian tinggal bikin trading plan nih. Gue cocoknya gimana nih ya kan, trading plan dengan modal berapa, tradingnya mau harian, mingguan, bulanan, pakai teknikal apa, mau di aset apa, itu bisa dipelajari sendiri. Nanti ketemu sendirilah jalannya. Teman-teman, saya rasa cukup ya Mas Henry ya. Terima kasih sekali Mas, saya juga terima kasih udah diundang, sudah mau ada di program kita ya. Teman-teman yang ingin belajar boleh ke YouTube-nya Mas Henry ataupun YouTube-nya PT PPI, karena memang kami berdua menyediakan edukasi-edukasi tentang trading saham, trading kripto, dan trading forex. Jadi memang teman-teman silahkan, apalagi teman-teman yang pemula, boleh belajar dari pengalaman-pengalaman yang tadi sudah disampaikan Pak Henry. Semoga ilmu yang disampaikan dari Pak Henry bermanfaat dan semoga juga cocok untuk kalian. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Wahyu dari PT Pelatihan Profit Internasional, dan Mas Henry. Saya Henry Jeffy. Pokoknya terima kasih udah nontonin video-video kita. Tetap konsisten, karena emang kalau ditanya belajar itu susah, ya lebih susah nggak belajar, karena kita nggak akan dapat apa-apa. Oke, mantap.